Kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menjalankan ibadah adalah hak konstitusional. Tadi sudah dikutip pasal 29 oleh Bapak Menteri, di mana setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara. Peresmian Gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat ini merupakan bentuk nyata dari negara dalam hadir dan menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya bagi warga negara yang beragama Kristen yang hari ini gerejanya diresmikan. Semua agama mengajarkan tentang keberagaman. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan diskriminasi dan permusuhan. Yang diajarkan adalah penghormatan dan penghargaan terhadap sesama tanpa melihat perbedaan agama, suku, ras, ataupun golongan. Kemudian dalam ajaran Kristen keberagaman atau kepelbagaian bukan berarti keterpisahan, namun ia merupakan kepelbagaian dalam kesatuan. Kepelbagaian agama, budi, budaya, etnis, dan bahasa dapat menjadi sarana untuk saling belajar dan memperkaya visi serta pengalaman hidup sekaligus membangun kebersamaan. Di antara semua keberagaman ciptaan Tuhan, keberagaman agama, budaya, etnis, dan bahasa juga merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang baik. Dalam ajaran Islam, saya Islam banyak yang hadir beberapa Islam. Ingin saya sampaikan, dalam ajaran Islam secara jelas dinyatakan mereka yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dua dalam kemanusiaan. Kita semua yang mempunyai latar belakang yang bermacam-macam dipersatukan oleh kemanusiaan, humanity. Apalagi sebagai orang Indonesia sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, kita semua sudah mendeklarasikan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia akan kokoh jika kita semua bersatu padu. Kita akan kuat menghadapi rombongan yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Salah satu yang perlu terus ditingkatkan dan kuatkan adalah toleransi yang mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama warga Indonesia sesuai dengan semangat konstitusi dan ajaran ketuhanan. Ajaran ketuhanan yang mendasari adalah bagaimana bertoleransi dan berakseптasi. Jadi bukan hanya toleransi tapi akseptasi terhadap kedua agama lain. Agama saya misalnya Islam dalam ajaran menekankan adanya sikap toleransi. Tuhan saja toleran, masa kita sendiri sebagai makhluk yang tidak toleran? Saudara, Tuhan itu toleran. Saya ini orang Islam adalah Tuhan hadir yang benar. Coba perhatikan ketika Tuhan berfirman gini, kalau berfirman kepada orang yang sudah beriman itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang yang sudah beriman bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi terkadang ketika Allah berfirman kepada manusia, Anda bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, hai manusia bertakwalah kepada Tuhan, tidak percaya kepada Allah. Karena Allah tahu manusia itu nyebut Tuhan itu beda-beda. Kalau orang beriman itu nyebutnya pasti Allah kalau dalam Islam. Tapi kalau manusia beda-beda menyebut Tuhan di mana-mana. Sehingga Allah akan ya ayyuhan nasu utu rabbakum. Manusia sembahlah Tuhanmu. Tidak bukan sembahlah saya. Karena pada akhirnya Allah itu sama saja Tuhan
Tuhannya itu Tuhan kita semua. Sehingga kalau punya beda tersebut Tuhan saya sembah. Itu betapa toleran Allah itu terhadap dirinya sendiri yang dia tinggal. Egois. Sebab orang Islam yang memaksakan harus menyembah Allah. Nah, Allah sendiri bilang itu sembah Tuhan. Tapi kalau kepada kita yang sama-sama Islam bukan ittaqullah, bertakwa karena Tuhan Allah. Ini sangat mulia, luar biasa. Sehingga Allah juga mengatakan di dalam agama kami itu, kalau siapa Allah amanah, kulluhum maghfirah. Kalau Allah Tuhan mau, semua manusia itu beriman ke Tuhan yang sama. Tetapi saya yang menciptakan kamu berbeda. Walakin yuwaffiqukum fima ataakum. Saya ciptakan kamu berbeda apa? Agar sama-sama berbuat baik di dalam perbedaan. Nah itu di dalam agama Islam sehingga harus ditegakkan. Islam itu datang bukan untuk memaksa. Adalah pun untuk menerima. Saudara, saya ingatkan ke sejarah. Karena sekarang sedang ada peristiwa di Bait Al-Maqdis di Masjidil Aqsa. Saudara, pada abad ke-16, pertengahan abad ke-7, umat Islam itu masuk ke Yerusalem untuk menaklukkan kota itu di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Wali kota Yerusalem waktu itu saya akan menyerahkan kunci kota ini. Kunci gerbang ini hanya kepada Khalifah Umar di Madinah. Oleh sebab itu tanda ketaklukan kami akan kami serahkan kunci kota ini kepada Umar. Saudara, datang Umar, ketemu dengan wali kota, diserahkan kuncinya dan bermula duduk dengan pasangan yang mau. Ketika sedang waktu sholat, Umar datang bilang, saya mau sholat. Ini waktu biasa sholat. Pendeta di situ bilang, sholat di situ aja. Enggak. Saya sholat di luar. Ibnu Khaldun menulis, kenapa Umar itu sholat di luar? Karena Umar mengatakan, saya tidak mau sholat di dalam karena saya khawatir nanti sesudah saya pergi dari sini gereja ini diambil oleh orang Islam karena Umar mau sholat di sini. Kata Umar, biarkan itu tempat sholat, jangan diganggu. Saya sholat di luar, dia sholat di dalam gereja. Karena Pak Umar memberi contoh bahwa jangan diganggu rumah ibadah orang lain. Kalau orang mendirikan, dirikan. Nah disitulah kemudian orang sering rumah itu ada Masjidil Aqsa yang sering menjadi rujukan, tapi ada juga Masjid Umar. Di situ tempat untuk Umar sholat karena tidak mau mengganggu gereja itu. Karena kan biasanya semangat ketemu seorang kalau tempat sholat kita ambil, kita rampas, kita ambil Umar biasa. Nah, kenapa saudara? Saya ini menekankan bahwa Baitul Maqdis itu adalah kota suci tiga agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, Kristen, dan agama Islam. Di mana letak kesuciannya? Bagi orang Nasrani di daerah situ adalah dipercaya sebagai tempat disalibnya Tuhan Yesus di Golgota. Ini kota. Bagi orang Islam memandang Kristen di situ, Bunda Maria, Siti Maria itu selalu semacam bertapa, selalu bersujud, merenung tentang Tuhannya di sebuah sudut. Tanpa keluar dari rumah, tak keluar kemanapun, sampai melahirkan putranya. Sehingga suatu saat dalam aturan tersebut bisa kali aku masuk pamannya yang mengalah yang mengasuh Maria yang kemudian disebut Bunda Maria yang bagi orang Islam
sama aja orang. Suatu saat katanya Zakaria masuk. Ulama datanglah malaikat Zakaria al-mihrab wajada indah. Ketika Zakaria masuk ke kamar mihrab kanan Maria, Bunda Maria ini yang sendirian, tidak pernah keluar, tidak pernah bertemu siapapun, tapi bisa punya anak. Tapi di situ banyak makanan-makanan yang mewah. Lalu Zakaria bertanya, kamu dapat dari mana ini? Dari Tuhan, ada yang benar. Jadi sama memandangnya Islam terhadap Bunda Maria, ya agama Kristen Nasrani, dan terhadap Maria. Cara memandangnya sama ini, ibu, seorang ibu yang suci membersihkan diri selalu bertafakur menghadap Tuhan. Oleh sebab itu disebut ini kota sucinya orang Kristen. Bagi orang Yahudi, dan di situ adalah kota suci karena di situ ada tembok ratapan, tembok barat. Nah, bagi orang Islam jelas di situ Nabi Muhammad transit di situ ketika akan Isra dan Mi'raj. Sehingga umat datang ke situ jangan diganggu kota ini dengan intoleransi, jangan diganggu dengan intoleransi. Sehingga kita harus menyesalkan misalnya kalau 2-3 hari negara Israel masuk ke masjid dengan semena-mena dan mengusir orang sedang sholat dan sebagainya. Itu lepas dari semangat pelaksanaan beribadah toleransi beragama yang dulu diperintahkan oleh Al-Quran kepada umat Islam dan beragama apapun. Saya katakan dan yang dicontohkan oleh Umar, oleh Salahuddin Alayubi yang kepada abad ke-12 mengambil kembali kota itu setelah lama terjadi peperangan, dibuka gereja, wihara, apa semua dibuka, tempat-tempatnya orang beribadah itu. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terutama kepada para pengelola aktivis gereja ini, agar gereja DKI Pengadilan Pos Jamaah Bogor Barat ini tidak eksklusif, bisa menciptakan harmoni sosial, memupuk dan mengembangkan sikap toleransi, dan memberi kontribusi positif terhadap pembangunan Kota Bogor, bekerja sama dengan umat beragama yang lain. Dari atas ini tadi saya melihat ada situ lembaga tahfidz Quran, itu sama kira-kira yang dulu ketika umat dan tokoh masuk ke Baitul Maqdis, ya masjid, ya gereja, ya biar apa gitu, rumah ibadah didirikan dan di situ dibangun kerjasama, bukan untuk saling bermusuhan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas nama pemerintah, saya mengucapkan selamat memasuki gedung gereja yang baru. Selamat membangun persekutuan dalam iman Kristiani bersama seluruh jemaat dan masyarakat di sekitar lingkungan gereja ini.